Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Easy Course. Di video kali ini kita akan bahas materi dari TIU lagi, yaitu khusus materi penalaran logis atau yang biasa kita kenal sebagai penarikan kesimpulan. Nah, soal ini kan sangat sering keluar ya, baik di CPNS ataupun dia di SNBT. Nah, makanya di sini saya buat ini untuk persiapan CPNS dan juga persiapan SNBT untuk di subtes PU ya atau penalaran umum. Oke. Nah, sebelum kita bahas bagaimana mengerjakan soal mengenai penarikan kesimpulan ini, mari kita pelajari dulu teori-teori dari penarikan kesimpulan ya. Oke. Nah, sebagai pengingat kita harus ingat kembali ini sebenarnya materi logika matematika ya yang kita pelajari di matematika SMA, yaitu tentang logika matematika. Nah, di sini saya hanya mengingatkan sebagian-sebagian saja, tidak dari awal sampai akhir atau full semua tentang logika matematika, tapi hanya beberapa poin penting saja yang penting untuk kalian pahami kalau ingin mengerjakan soal penalaran logik. Nah, di sini ada yang pengertian tentang atau misalkan kita harus pahami dulu tentang negasi. Nah, negasi itu seperti ingkaran dari sebuah pernyataan. Nah, di sini ada poin-poinnya. Kalau misalkan ada kata semua, maka teman-teman harus tahu bahwa ingkaran dari kata semua adalah ada, atau kata beberapa, atau kata sebagian. Gitu ya. Dan poin yang kedua, kalau ada misalkan pernyataan yang mengandung kata adalah, maka negasinya atau ingkarannya adalah bukan. Seperti itu. Contohnya, nah ini apakah negasi dari pernyataan ini? Semua kementerian membuka lowongan CPNS. Nah, kalau kita membuat ingkarannya, maka kita harus tahu tadi negasi dari kata semua adalah ada, beberapa, atau sebagian. Maka dari sini negasi dari kata semua adalah beberapa ya saya ambil ya. Beberapa kementerian. Nah, di sini kan katanya semua kementerian membuka lowongan CPNS, berarti ingkarannya adalah beberapa kementerian tidak. Nah, ini ingkarannya ya. Tidak membuka lowongan CPNS. Nah, contohnya seperti itu untuk kata negasi. Nah, kenapa ini penting? Nanti di teori-teori dari penarikan kesimpulan akan kita bahas juga pernyataan yang ingkaran dari suatu pernyataan tersebut. Kira-kira seperti itu, oke? Nah, berikutnya ini juga sebagai pengingat tentang ekuivalensi. Ekuivalensi itu artinya sama saja artinya, gitu ya, atau sinonimnya, atau pernyataan-pernyataan ini artinya sama gitu. Nah, ini khusus untuk pernyataan yang bentuknya implikasi seperti ini. Ini kan dibaca jika P maka Q. Kalau ada tanda seperti ini, tanda panah ini, itu artinya jika P maka Q. Nah, itu artinya sama saja atau ekivalen dengan negasi P. Nah, yang bentuknya seperti P ini dibaca sebagai atau Q. Nah, ini juga ekivalen dengan, nah ini tinggal kita berikan saja, ini kan P maka Q, kalau Q-nya mau ke depan bisa, tapi harus dinegasikan. Maka menjadi negasi Q, maka negasi P. Berarti kalau teman-teman mau membuat pernyataan yang ekivalen, teman-teman harus tahu dulu mana yang menjadi P-nya, mana yang menjadi Q-nya. Contohnya seperti ini. Jika langit terlihat gelap, maka hujan akan datang. Nah, langit terlihat gelap, ini kan sebelum kata maka, ini sebagai P-nya. Setelah kata maka, ini sebagai Q-nya. Maka pernyataan ini kan berarti P maka Q. Jika P maka Q, itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, berarti kita negasikan nih, langit terlihat gelap. Langit terlihat gelap, negasinya adalah, ini ekivalen yang pertama ya, berarti langit tidak terlihat gelap. Oke, langit tidak terlihat gelap. Lalu di sini ada kata, ini ada atau ya, tadi simbolnya adalah atau Q. Q-nya adalah hujan akan datang. Nah, ini artinya sama saja dengan pernyataan yang di atas. Ekivalen gitu ya, sama saja. Nah, atau ini bentuk ekivalen yang ketiga, ini sama saja pernyataannya dengan negasi Q maka negasi P. Berarti pernyataan yang Q, yang hujan akan datang, itu bisa kita letakkan di depan kalimat, tapi harus kita buat ingkarannya. Maka kalau ingkaran dari kata
hujan akan datang adalah hujan tidak akan datang. Oke, tapi di sini kan implikasi, berarti jika hujan tidak akan datang atau jika hujan tidak datang, maka di sini kan dia bentuknya adalah maka negasi P, berarti negasi dari kata langit terlihat gelap. Berarti jadi langit tidak terlihat gelap. Nah, jadi ketiga kalimat ini, ketiga pernyataan ini artinya sama atau ekivalen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, tentang ekivalensi, ini juga nanti akan penting untuk teman-teman pahami ketika mengerjakan soal penarikan kesimpulan. Nah, berikutnya ini ada 3 teori tentang penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, yang ketiga adalah silogisme. Nah, modus ponens ini cirinya adalah di pernyataan yang pertama itu ada jika P maka Q. Nah, di pernyataan yang kedua nanti akan disebutkan pernyataan P lagi. Nah, maka kita akan tarik kesimpulannya yaitu Q adalah kesimpulannya. Jadi teman-teman harus menentukan dulu mana yang jadi P-nya, mana yang menjadi Q-nya. Oke. Yang kedua adalah modus tollens. Nah, bentuk dari modus tollens ini adalah yang pernyataan yang pertama atau premis yang pertama, jika P maka Q. Lalu nanti ada pernyataan yang kedua, dia adalah negasi atau ingkaran dari pernyataan Q. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah negasi P. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah silogisme. Silogisme ini, pernyataan yang pertamanya adalah jika P maka Q. Untuk premis yang kedua atau pernyataan yang kedua, jika Q maka R. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa karena ini sama-sama Q, ini seolah kayak dia letaknya berseberangan dan sama itu dicoret, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, contohnya, oke, ini saya coba ambil contoh yang tentang silogisme untuk modus ponens dan modus tollens, bisa kita lihat nanti soal saja ya teman-teman. Nah, di sini ada premis satu atau pernyataan yang satu. Jika telah menempuh pendidikan profesi guru, maka mendapatkan gelar GR. Nah, ini kan jika maka berarti implikasi. Berarti sebelum kata maka, yaitu ini, telah menempuh pendidikan profesi guru, ya kan? Telah menempuh profesi guru, ini dianggap sebagai P. Maka mendapatkan gelar GR. Mendapatkan gelar GR, ini sebagai Q-nya. Berarti kalau kita lihat dari sini, premis satu itu bentuknya adalah P, maka Q. Jika P maka Q gitu ya. Yang berikutnya untuk premis 2, jika mendapat gelar GR maka berhak mendaftar P3K tenaga pendidik. Nah, berarti kan ini juga implikasi. Oke, nah mendapat gelar GR, kalau teman-teman lihat tadi yang di atas itu sama saja dengan Q ya kan. Mendapat gelar Q berarti ini juga adalah Q. Terus berhak mendaftar P3K tenaga pendidik, berarti ini tidak ada pernyataan yang sama sebelumnya di premis 1 gitu ya kan, berarti ini anggapnya sebagai R. Nah, apakah harus PQR? Enggak sebenarnya, teman-teman bisa ganti A, B, C, menurut saya seperti itu ya. Nah, itu hanya saja umumnya memang adalah bentuk jika P maka Q. Berarti kan yang premis kedua ini bentuknya adalah jika P maka R. Sehingga di premis 1 itu adalah jika P maka Q. Di premis yang kedua, jika Q maka R. Nah, kalau teman-teman lihat ini sama saja dengan silogisme, ya kan? Kesimpulannya adalah P maka R. Jika P maka R. Sehingga P-nya tadi apa? Ini telah menempuh pendidikan profesi guru. Berarti kesimpulannya, oke, saya kasih buat wadah warna dulu. Kesimpulannya adalah jika P maka R atau jika telah menempuh pendidikan profesi guru. Oke, menempuh pendidikan profesi guru, saya singkat saja ya biar cepat ya. PPG. Maka R-nya tadi yang mana? Berhak mendaftar P3K tenaga pendidik. Oke, bla bla bla. Seperti itu ya. Maka itulah dia kesimpulannya. Oke, itu untuk teori-teorinya. Nah, mari kita membahas contoh soalnya. Yang pertama adalah jika air sungai jernih, maka tidak terkandung zat pencemar. Lalu ada premis kedua, jika beberapa ikan mati, maka terkandung zat pencemar. Jadi, kesimpulannya adalah, nah kita tentukan dulu mana jadi P, Q, R atau yang lainnya gitu ya.
Nah, teman-teman kita lihat pernyataan yang pertama ini jika maka berarti implikasi, anggaplah air sungai jernih itu sebagai P. Maka tidak terkandung zat pencemar ini anggaplah sebagai Q. Terus yang berikutnya pernyataan yang kedua, jika beberapa ikan mati. Nah, beberapa ikan mati maka berarti ini implikasi lagi ya. Oke, kalau implikasi kita tentukan dulu. Beberapa ikan mati ini kan tidak ada yang sama pernyataannya dengan yang di atas. Maka ini bukan P, bukan Q, tapi kita anggapnya sebagai R. Maka terkandung zat pencemar. Terkandung zat pencemar ini kan mirip dengan Q yang di atas ya, tapi ini negasinya. Karena sini ada kata tidak, negasi dari kata tidak itu berarti ada gitu. Berarti ini adalah negasi Q. Nah, kalau kita lihat berarti pernyataan yang pertama ini adalah jika P maka Q. Pernyataan yang kedua adalah jika R maka negasi Q. Nah, kalau teman-teman lihat dari ketiga teori ini, modus ponens dan seterusnya, tidak ada yang menyerupai bentuk seperti ini. P maka Q, jika R maka negasi Q. Tidak ada ya. Maka kita ubah bagaimana supaya serupa atau mirip. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ikat lagi dengan ekuivalensi. Nah, saya menariknya ke sini kayaknya ya. Jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q, maka jika negasi Q maka negasi P. Berarti kan ini kalau Q-nya mau dikedepanin dia jadi negasi, P-nya dikebelakangin jadi dinegasikan. Berarti kalau kita ubah premis yang kedua ini, ya kan? Ini ekuivalen dengan negasi Q-nya kita kedepanin tapi kita negasikan lagi. Nah, berarti jadi Q, ya kan? Negasi dari negasi Q. Ini kayak seolah-olah negatif kayak negatif jadi positif, kira-kira seperti itu ya. Oke, Q maka, jika Q maka ini R-nya kita kebelakangin, tapi kita negasikan, berarti jadi negasi R. Sehingga, kita ambil ke sini ya. Jika P maka Q, lalu di pernyataan yang kedua, jika Q maka negasi R, maka teman-teman, ini sama saja bentuknya seperti silogisme. Ini sama ya kan? Tinggal kita hilangkan, kira-kira seperti itu. Maka kesimpulannya adalah, jika P, maka negasi R. P-nya mana? Ini, air sungai jernih. Berarti jika air sungai jernih, maka negasi R. Berarti negasi dari kata beberapa ikan mati. Berarti negasinya adalah semua ikan, bukan semua ikan mati ya, tapi semua ikan tidak mati. Itu adalah negasinya. Negasi dari kata beberapa adalah semua. Negasi dari kata ikan mati berarti ikan tidak mati. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah jika air sungai jernih, maka semua ikan tidak mati. Itu jawabannya adalah B. Nah, mungkin untuk pertama-tama teman-teman merasa akan ribet dengan rumus-rumus seperti ini, ya, kita membuat seperti rumus. Akan tetapi kalau teman-teman sudah terbiasa, tidak usah memahami kata per kata dari pernyataan ini, walaupun sebenarnya bisa saja. Nah, tapi akan semakin cepat kalau teman-teman sering berlatih, kira-kira seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua atau ke soal yang kedua. Jika merasa lapar, maka harus makan. Oke, ini implikasi ya. Berarti jika P maka Q. Ini P-nya merasa lapar, harus makan sebagai Q-nya. Terus untuk premis yang kedua, jika makan maka perlu mencuci tangan. Nah, makan di sini berarti sama dengan yang di atas ya. Ini adalah Q, maka perlu mencuci tangan berarti R. Sehingga kesimpulannya kalau misalkan bentuknya jika P maka Q, lalu jika Q maka R, ini adalah silogisme. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Berarti jika merasa lapar perlu mencuci tangan. Gitu ya. Jika merasa lapar maka perlu mencuci tangan. Nah, masalahnya yang persis seperti ini tidak ada. Jadi kira-kira mana lah yang hampir sama artinya dengan kata ini ya. Ini sebagian yang makan, ini katanya sebagian sudah salah. Oke, kita jadi bicarakan semua, sebagian di sini tidak ada ya. Lalu semua yang mencuci tangan tentu lapar. Apakah semua yang mencuci tangan tentu lapar? Tidak. Yang C, semua yang mencuci tangan tidak lapar. Sepertinya agak berbeda juga artinya ya. Yang D, semua yang merasa lapar itu mencuci tangan. Nah, itu hampir sama artinya dengan kesimpulan kita tadi. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya.
Nah, di sini ada 3 pernyataan. Nah, agak lebih sulit sedikit ya teman-teman, tapi kalau teman-teman sudah biasa mengerjakan itu akan terasa gampang, saya yakin ya. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA. Ini implikasi lagi jika maka, berarti penguasaan matematika rendah ini kita anggap sebagai P, sulit untuk menguasai IPA ini kita anggap sebagai Q. Terus, IPA tidak sulit dikuasai. IPA tidak sulit dikuasai itu kan berarti negasi dari Q ini ya, yang sulit untuk menguasai IPA. Ini berarti negasi Q, atau oke di sini ada kata atau, iptek tidak berkembang. Iptek tidak berkembang ini pernyataannya tidak ada yang mirip dengan yang di atas. Kita anggap sebagai R. Berikutnya, jika iptek tidak berkembang, oke, iptek tidak berkembang tadi adalah R, maka negara akan semakin tertinggal. Negara semakin tertinggal tidak ada yang sama ya pernyataannya, ini anggaplah sebagai pernyataan S. Berarti pernyataan yang pertama, jika P, maka Q, yang pertama. Lalu yang kedua, negasi Q atau R. Lalu ada pernyataan yang ketiga, R, maka jika R, maka S. Nah, mari kita tarik kesimpulannya. Teman-teman, ini kan kalau kita mau pakai 1 sama 3 itu PQ, RS itu juga bukan silogisme. Karena kalau silogisme itu premis satunya PQ, premis keduanya adalah QR. Gitu, ada yang sama. Nah, ini tidak ada yang sama. Nah, yang kedua, ini ada kata atau. Gimana ya ngerjainnya ya? Ingat lagi tentang yang tadi, ekuivalensi. Nah, ini dia. Negasi P atau Q itu sama saja dengan P, jika P, maka Q. Berarti ini tinggal kita negasikan lagi. Nah, negasi dari negasi P kan adalah P. Kalau kita kembalikan, berarti kalau dari sini, oke, ini pernyataan yang kedua sama saja dengan negasi dari negasi Q adalah Q, maka R. Nah, ini kan ekivalen. Ya, sorry, seperti ini. Oke, maka kalau kita ambil pernyataan 1 dengan pernyataan yang kedua, yang pernyataan 1 jika P maka Q, pernyataan yang kedua jika Q maka R, maka dari sini kesimpulannya adalah jika P maka R. Sama, ya kan? Lalu kalau kita hubungkan lagi dengan premis yang ketiga, jika R maka S, maka dari sini ini silogisme lagi teman-teman. Maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Nah, P-nya yang mana? Ini, penguasaan matematika rendah. S-nya yang mana? Negara akan semakin tertinggal. Sehingga jawabannya adalah jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, jika Upik rajin belajar, maka naik kelas. Maka dari sini, ini kan implikasi ya. Kita anggaplah Upik rajin belajarnya sebagai P, naik kelas sebagai Q. Terus, jika Upi tidak dapat hadiah, tidak ada yang sama dengan pernyataan di premis 1 ya. Jadi ini anggaplah sebagai R, maka tidak naik kelas. Tidak naik kelas ini kan berarti negasi Q. Ya kan? Karena di sini naik kelas adalah Q, ini ada kata tidak berarti negasi Q. Yang berikutnya untuk Upi rajin belajar, ini sama dengan pernyataan yang premis 1, berarti ini P. Sehingga kalau kita simpulkan di sini, yang pertama jika P maka Q, lalu yang kedua jika R maka negasi Q, yang ketiga adalah P. Nah, dari pernyataan 1 dengan 2, mungkin tidak ada yang bentuknya mirip dengan ketiga teori penarikan kesimpulan tadi ya. Oke, maka tapi ini bisa nih kita ubah nih di pernyataan keduanya. Ini kan ekivalen dengan Q-nya kita buat ke depan tapi harus dinegasikan. Berarti negasi dari negasi Q itu adalah Q. Berarti ini bisa jadi jika Q maka negasi R. Nah, gitu kan? Sehingga dari pernyataan 1 dengan pernyataan 2, pernyataan satunya jika P maka Q, pernyataan 2-nya jika Q maka negasi R. Oke. Dari sini silogisme ya teman-teman. Nah, ini kesimpulannya adalah jika P maka negasi R. Lalu ada lagi pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga P saja premisnya. Nah, ini mirip dengan yang mana nih? Kita kembalikan, ini sama dengan modus ponens di sini. Jika P maka Q, lalu premis 2-nya P. Maka kesimpulannya adalah Q. Kalau begitu,
Dari sini kesimpulannya adalah negasi R. Nah, R yang mana? R itu adalah ini. Upik tidak dapat hadiah. Berarti negasi dari ini adalah Upik dapat hadiah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke? Mari kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut lagi. Jika hari panas, maka Ani memakai topi. Berarti hari panas ini sebagai P-nya, Ani memakai topi ini sebagai Q. Terus Ani tidak memakai topi, berarti ini negasi Q, atau ia memakai payung. Nah, ini muncul lagi pernyataan baru ya, anggap sebagai R. Terus Ani tidak memakai payung, berarti ini negasi R. Nah, oke. Lalu kalau kita tuliskan di sini, pernyataan 1 jika P maka Q, pernyataan 2 negasi Q atau R, pernyataan yang ketiga adalah negasi R. Nah, teman-teman mungkin ini juga tidak ada yang mirip dengan teori-teori penarikan kesimpulan, tapi di pernyataan kedua ini ekivalen ya dengan, nah negasi Q atau R, kita kembalikan ke slide ekivalensi. Nah, ini bisa diubah menjadi ke bentuk jika maka apabila ya kan si P-nya itu kita negasikan. Ya gitu kan, ini kan timbal balik. Berarti kalau dari tadi yang ini tadi negasi Q, berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk jika maka ini menjadi Q, jika Q maka R. Ya, ini kan ekivalen. Maka kesimpulannya 1 dengan 2, yang satu jika P maka Q, yang kedua jika Q maka R. Dari sini kesimpulannya adalah jika P maka R. Lalu kita hubungkan dengan premis yang ketiga yaitu negasi R. Nah, ini mirip dengan yang mana? Itu mirip dengan modus tollens. Nah, modus tollens itu kan jika P maka Q, lalu premis 2-nya adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi, ini dia, negasi P. Oke, berarti dari sini berarti ini kesimpulannya adalah negasi P. Nah, P yang mana? Hari panas. Berarti negasi dari hari panas adalah hari tidak panas. Jawabannya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman soal-soal mengenai penerapan logik. Nah, seandainya teman-teman lebih suka mengerjakan tanpa menggunakan rumus-rumus dari logika matematika ini, maka itu juga bagus teman-teman ya. Ada orang yang mengandalkan logikanya untuk mengerjakan pernyataan-pernyataan ini aja untuk menarik kesimpulan. Nah, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lebih terstruktur, lebih suka dengan rumus atau yang terbiasa mengerjakan soal logika matematika, maka yang seperti ini juga cocok untuk dipelajari. Seperti itu ya. Oke, sampai sekian tuh video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya mengenai TQ ya khususnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.